Kisah Kerajaan Kalingga, letak, sejarah, silsilah, dan peninggalan Kerajaan Holeng. Kerajaan Kalingga, Holeng adalah sebutan lain dari Kerajaan Kalingga berdasarkan catatan dari Tiongkok. Kerajaan ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga berada di Jawa Tengah antara Jepara dan Pekalongan. Kalingga pun dianggap sebagai nenek moyang Kerajaan Mataram kuno. Mari mengenal lebih dekat dengan Kerajaan Kalingga. Sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga. Sejarah kerajaan ini diketahui dari sumber catatan sejarah manuskrip, prasasti, cerita rakyat setempat, dan kronik sejarah Tiongkok. Ratu Sima merupakan ratu yang memimpin Kerajaan Kalingga. Catatan dari Tiongkok menjelaskan kalau sejak 674 hingga 732 Masehi, rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Ratu ini dikenal sangat adil dan bijaksana. Karena itu kondisi kerajaan ini sangat tentram dan aman, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Seperti akan memotong tangan seseorang yang terbukti sudah mencuri, rakyatnya dikenal sangat pandai dalam membuat bunga kelapa dan minuman keras. Komoditi kerajaan ini adalah gading gajah, cula badak, kulit penyu, perak, dan emas. Letak dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga. Dari catatan Tiongkok pula diungkapkan kalau letak dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga kemungkinan berada di kawasan Pekalongan dan Jepara saat ini. Ibu kotanya dikelilingi tembok yang dibangun dari tonggak kayu. Sang raja mendiami bangunan besar bertingkat tinggi. Atapnya menggunakan palem, sedangkan singgasana sang raja dibuat dari gading. Jepara dikatakan sebagai pusat pemerintah Kerajaan Kalingga sebab terdapat tempat bernama Keling. Sedangkan kawasan Pekalongan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Kalingga karena kerajaan ini dibangun di Pekalongan yang merupakan tempat pelabuhan kuno. Bahkan nama kota ini juga terkait dengan nama Kalingga, yakni Pekalingan. Silsilah Kerajaan Kalingga. Sosok Ratu Sima terkait erat dengan Kerajaan Galuh.
Parwati, putri dari Maharani Sima, menikah dengan Mandininya, putra mahkota dari kerajaan Galuh. Pangeran ini pun akhirnya naik tahta sebagai raja kedua kerajaan Galuh. Sima mempunyai cucu yang dikenal sebagai Sanaha. Cucunya ini kemudian menikah dengan Bratasena, sang raja ketiga kerajaan Galuh. Bratasena dan Sanaha mempunyai keturunan bernama Sanjaya. Kelak Sanjaya menjadi raja kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Dia memerintah kerajaan tersebut sejak 723 hingga 732 Masehi. Ketika Ratu Sima meninggal dunia pada 732 Masehi, Ratu Sanjaya diangkat sebagai penggantinya, sehingga dia memerintah kerajaan Kalingga Utara. Kelak kerajaan ini dikenal sebagai Bumi Mataram. Selanjutnya terbentuklah dinasti atau Wangsa Sanjaya di kawasan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Holeng akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 752 Masehi. Kalingga dianggap sebagai salah satu bagian jaringan perdagangan Hindu. Sama halnya dengan Tarumanegara dan Melayu yang lebih dulu dikuasai oleh Sriwijaya. Tiga kerajaan itu memang dianggap sebagai pesaing berat dalam jaringan perniagaan Sriwijaya. Masa kejayaan kerajaan Kalingga. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Dengan penerapan hukum yang sangat tegas seperti memotong tangan bagi siapa saja yang terbukti mencuri. Kaling di Jepara merupakan ibu kota kerajaan Kalingga. Kawasan ini dikenal sangat subur sehingga rakyatnya banyak mengandalkan dunia pertanian sebagai mata pencahariannya. Bahkan perdagangan hasil buminya sampai ke negeri Tiongkok. Masa keruntuhan kerajaan Kalingga. Sayangnya, masa kejayaan kerajaan Kalingga tidak berlangsung lama. Sejak Ratu Sima meninggal dunia dan tahtanya dimiliki keturunannya, mulailah terjadi tanda-tanda kehancuran. Puncaknya kala terjadi serangan dari kerajaan Sriwijaya, jalur perniagaannya direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi ke pedalaman Pulau Jawa. Peninggalan kerajaan Kalingga. Bisa dikatakan catatan sejarah terkait kerajaan Kalingga sangat terbatas. Catatan sejarah pengembara dari zaman dinasti Tang dan Ising menjadi rujukan utamanya. Selain itu, para ahli juga mengungkap keberadaan kerajaan ini dari berbagai peninggalan seperti prasasti, arca, dan candi.
Berikut ini sejumlah peninggalan yang mampu diidentifikasi. 1. Prasasti Tuk Emas. Prasasti tersebut dijumpai di Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta tertera pada prasasti tersebut. Pahatan gambar juga terlihat pada prasasti tersebut. Peninggalan ini mengungkapkan kalau terdapat sungai berair jernih di lereng Merapi. Aliran sungainya sangat mirip dengan sungai Gangga yang ada di India. Sejumlah gambar yang tertera pada prasasti tersebut adalah bunga teratai, kelasengka, cakra, kendi, kapak, dan trisula. Nah, dari prasasti ini nampak kalau kerajaan Kalingga ada hubungannya dengan kebudayaan agama Hindu yang berasal dari India. Memang penemuan prasasti ini relatif jauh dari ibu kota Kalingga yang terletak di Jepara. Namun hal itu dianggap sebagai wilayah kekuasaan Kalingga yang sangat luas. 2. Prasasti Sojomerto. Kabupaten Batang menjadi wilayah penemuan prasasti ini. Sojomerto merupakan nama dusun di mana prasasti itu ditemukan. Huruf Kawi digunakan pada peninggalan ini, tapi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Karena itu diprediksi prasasti ini dibuat di abad 7 Masehi. Prasasti ini menerangkan keadaan keluarga dari kerajaan Kalingga. Yapunta Sailendra tertulis sebagai pendiri dari kerajaan tersebut. Sehingga dari penemuan ini disimpulkan kalau pendiri dari kerajaan Kalingga berasal dari keturunan dinasti Sailendra yang merupakan penguasa dari kerajaan Mataram kuno. Tiga. Prasasti Upit. Prasasti ini ditemukan di wilayah Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penemuan ini menjelaskan adanya kampung Upit yang dibebaskan dari pajak atau daerah perdikan. Kebijakan ini atas anugerah Ratu Sima sang penguasa Kalingga. Agar bisa dirawat dan dilestarikan, maka prasasti ini ditempatkan di Museum Purbakala yang berada di Prambanan, Klaten. 4. Candi Angin. Selain ketika prasasti itu, kerajaan Kalingga juga meninggalkan sejumlah bangunan berupa candi. Salah satunya adalah Candi Angin. Bangunan kuno ini berada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Penamaan candi ini karena letaknya sangat tinggi. Namun, meskipun terpaan angin begitu kencang yang berlangsung setiap hari, tapi bangunan candinya tetap kokoh dan tidak roboh. Menurut para ahli, kemungkinan Candi Angin dibangun lebih dulu ketimbang Candi Borobudur. Hal ini disimpulkan dari analisa karbon.
Candi ini diprediksi dibangun sebelum masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha melebur dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Karena tidak terdapat ornamen Buddha dan Hindu pada candi tersebut. Candi Bubrah. Lokasi Candi Bubrah tidak jauh dari Candi Angin. Sebenarnya penamaan candi ini karena saat ditemukan keadaan bangunannya sudah luluh lantak. Bubrah dalam bahasa Jawa berarti hancur lebur. Kalau dilihat dari gaya bangunan dan arsitekturnya, maka candi tersebut diprediksi dibangun pada abad ke-9 Masehi. Karena menampilkan corak kebudayaan Buddha. Material yang digunakan dalam membangun candi ini berupa batu andesit. Ukuran candi ini berkisar 12 kali 12 meter persegi. Sayangnya ketika ditemukan, bangunan ini hanya menyisakan reruntuhan dengan tinggi hanya berkisar 2 meteran saja. Nah, inilah sekilas sejarah terkait dengan Kerajaan Kalingga. Berbagai peninggalan kerajaan ini sudah pastinya tetap dijaga dengan baik. Sehingga generasi muda tetap bisa mengenal dan mempelajari keberadaan Kerajaan Kalingga.